Peserta Latar CPNS, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali. Kita akan melanjutkan pembelajaran dalam modul wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang manajemen pemerintah negara. Baik, kita akan melihat secara bottom up. Artinya kita akan melihat dari bawah, ya, dari individual, dari diri kita masing-masing. Bahwa tugas kita adalah melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, dan memberdayakan masyarakat. Itulah fungsi kita. Ya. Kemudian kita lihat fungsi negara yang dilaksanakan oleh lembaga tinggi negara. Ya. Ini diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga negara, lembaga tinggi negara yang bertugas membentuk konstitusi atau undang-undang dasar dan ketetapan MPR. Kemudian di situ ada presiden. Yang dimaksud dengan presiden ini adalah lembaga kepresidenan, ya, lembaga kepresidenan, bukan presiden secara personal atau individual. Presiden sebagai eksekutif sekaligus legislatif. Karena seperti sudah kita sampaikan sebelumnya dalam proses pembentukan peraturan perundangan, Presiden bersama DPR akan menetapkan peraturan perundangan. Kemudian DPR sebagai legislatif atau pembentuk undang-undang. Kemudian ada juga DPD sebagai legislatif. Mungkin Anda semua tahu perbedaan antara DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dengan Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh konstituen berdasarkan partai politik yang mencalonkan mereka, sementara DPD adalah perwakilan individual yang mencalonkan dirinya juga secara individual dan tidak mewakili partai politik, tapi mewakili provinsi dari seluruh Indonesia. Kemudian ada auditor negara yang kita kenal sebagai badan pemeriksa keuangan yang melakukan proses audit pemeriksaan pada pengelolaan keuangan negara. Kemudian juga ada Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi di negeri ini sebagai pelaksana fungsi yudikatif. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi yang bertugas untuk menyelesaikan permasalahan perselisihan konstitusi. Misal ada peraturan atau perundangan yang dianggap oleh warga negara atau kelompok warga negara bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menyelesaikan persengketaan tersebut. Ya, ini dalam beberapa pemikiran kita kenal juga sebagai trias politika. Ada fungsi legislatif, ada fungsi yudikatif, dan ada fungsi eksekutif sebagai fungsi penyelenggara negara. Selanjutnya kita lihat ke atas, di situ ada tugas nasional. Tugas nasional artinya tugas kita bersama secara nasional. Apa itu? Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Anda ingat bahwa ini termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk apa tugas nasional itu kita lakukan bersama untuk mencapai tujuan nasional? Apa itu? Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini juga ada di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Mari kita lihat struktur kelembagaan negara. Tadi sudah disampaikan, sesuai konstitusi, ada BPK, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, dan MK. BPK punya perwakilan di setiap provinsi, kemudian Presiden dan Wakil Presiden berturut-turut mendelegasikan tugas dan tanggung jawabnya pada Kementerian Negara, Dewan Pertimbangan, kemudian TNI dan Polri. Kemudian ada proses desentralisasi kewenangan, di mana sebagian tugas Presiden, Wakil Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara diserahkan kepada pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Kemudian kita lihat di Mahkamah Agung, bahwa Mahkamah Agung adalah lembaga
peradilan tertinggi, baik di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kemudian di situ ada Mahkamah Konstitusi, dan untuk melakukan pengawasan terhadap para hakim agung atau hakim konstitusi, kemudian ada sebuah lembaga negara yang bernama Komisi Yudisial. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini dari Profesor Musto Padijaya tentang sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Bahwa sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia ini sebenarnya bukan sebuah sistem semata-mata hanya untuk mengelola administrasi negara. Tetapi Sankri harus dipandang sebagai sebuah wadah perjuangan bersama segenap komponen bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara atau tujuan nasional. Ya, Anda bisa lihat sebuah proses dari kiri ke kanan. Sankri dilaksanakan oleh organisasi, apakah itu kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, lewat berbagai proses. Kemudian bisa berupa kebijakan, dan kemudian dalam berbagai bentuk pelayanan yang terukur dengan ukuran kinerja. Gunanya apa? Untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara kesatuan Republik Indonesia. Di mana sistem ini berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia? Ada sebuah pertanyaan dari Profesor Musto Padijaya. Apa kontribusi yang sudah kita berikan dalam wadah perjuangan tersebut? Apa kontribusi yang sudah kita berikan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional? Ini menjadi pertanyaan buat kita semua, sehingga jadilah putra-putri terbaik bangsa dalam perjuangan tersebut sesuai posisi dan peran masing-masing dalam sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap bersemangat, tetap menjaga kesehatan. Selamat belajar.